Halo semuanya, selamat datang di Sangaji. Pernahkah kalian bertanya-tanya, sejauh mana kiprah pasukan Indonesia di misi perdamaian dunia? Ternyata, Indonesia bukan hanya jago kandang, tapi juga punya peran besar dalam menjaga perdamaian dunia. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana pasukan Garuda dari Indonesia ditugaskan di berbagai negara dalam misi perdamaian PBB. Siapkan diri kalian, karena cerita ini akan bikin kalian makin bangga jadi orang Indonesia. Pasukan Garuda adalah sebutan untuk prajurit Indonesia yang dikirim ke berbagai negara dalam misi perdamaian PBB. Misi pertama dimulai tahun 1957 di Mesir, ketika Indonesia mengirimkan pasukan ke UNEF, United Nations Emergency Force, untuk meredam konflik di Timur Tengah. Sejak saat itu, Indonesia terus mengirim pasukan ke berbagai belahan dunia. Pasukan Garuda telah menjalankan misi di lebih dari 30 negara, beberapa di antaranya. 1. Pasukan PBB Indonesia di Lebanon adalah bagian dari kontingen Garuda, KONGA, yang bertugas dalam United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL. Mereka dikirim sebagai pasukan penjaga perdamaian berdasarkan mandat PBB untuk membantu menjaga stabilitas di perbatasan Lebanon-Israel setelah konflik berkepanjangan. Tugas pasukan Indonesia di Lebanon: 1. Menjaga perdamaian mengawasi gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Mencegah eskalasi konflik di perbatasan. 2. Patroli pengamanan. Melakukan patroli rutin di daerah perbatasan, Blue Line. Mencegah penyusupan dan pelanggaran batas wilayah. 3. Bantuan kemanusiaan. Memberikan bantuan medis kepada warga lokal. Membangun fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. 4. Diplomasi militer berinteraksi dengan warga lokal dan otoritas setempat untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Berkomunikasi dengan pihak militer Lebanon dan Israel dalam rangka pemantauan konflik. Fakta menarik kontingen Garuda di Lebanon, Indonesia, termasuk salah satu negara dengan jumlah pasukan terbesar di UNIFIL. TNI yang dikirim berasal dari berbagai matra. Angkatan Darat, AD, Angkatan Laut, AL, dan Angkatan Udara, AU. Mereka sering mendapat pujian karena kedisiplinan dan pendekatan humanis terhadap warga Lebanon. Pasukan Indonesia di Lebanon biasanya bertugas dalam periode 6 bulan hingga 1 tahun sebelum digantikan oleh rotasi berikutnya. 2. Pasukan PBB Indonesia di Kongo merupakan bagian dari kontingen Garuda, KONGA, yang bertugas dalam United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo, MONUSCO. Mereka dikirim untuk membantu menjaga stabilitas dan perdamaian di Republik Demokratik Kongo, RDK, yang mengalami konflik berkepanjangan akibat perang saudara dan kelompok bersenjata. Tugas pasukan Indonesia di Kongo: 1. Menjaga perdamaian, keamanan, mengawasi gencatan senjata, dan mencegah konflik bersenjata, melindungi warga sipil dari ancaman kelompok bersenjata. 2. Operasi militer patroli, melakukan patroli di daerah rawan konflik, mengawal bantuan kemanusiaan dan logistik, melakukan operasi bersama dengan pasukan PBB lainnya untuk menekan aktivitas kelompok bersenjata. 3. Bantuan kemanusiaan, memberikan layanan medis bagi warga sipil, membantu pembangunan infrastruktur seperti sekolah dan jalan, memberikan pelatihan kepada pasukan keamanan lokal. 4. Diplomasi, hubungan masyarakat berinteraksi dengan komunitas lokal untuk menciptakan hubungan baik, melakukan berbagai kegiatan sosial seperti pendidikan dan penyuluhan kesehatan. Fakta menarik kontingen Garuda di Kongo pasukan Indonesia yang dikirim berasal dari berbagai matra TNI AD, AL, AU, serta polisi, Polri. Indonesia mengirim pasukan dalam bentuk batalion infanteri, pasukan Zeni, insinyur militer, serta tenaga medis. Pasukan Indonesia dikenal dengan pendekatan humanis dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam beberapa misi, pasukan TNI sering mendapat tantangan dari kelompok bersenjata yang masih aktif di daerah konflik. Pasukan PBB Indonesia di Kongo terus berkontribusi dalam misi perdamaian hingga saat ini. 3. Pasukan PBB Indonesia di Sudan merupakan bagian dari kontingen Garuda, KONGA, yang bertugas dalam berbagai misi perdamaian di Sudan dan Sudan Selatan, termasuk 1. United Nations Mission in Sudan, UNMISS. Sebelum Sudan terpecah menjadi 2 negara pada 2011. 2.
United Nations African Union Mission in Darfur, UNAMID, bertugas di wilayah konflik Darfur, Sudan. 3. United Nations Mission in South Sudan, UNMISS. Setelah Sudan Selatan merdeka, pasukan Indonesia dikirim ke sana untuk membantu stabilitas negara baru tersebut. Tugas pasukan Indonesia di Sudan 1. Menjaga perdamaian, keamanan, mengawasi pelaksanaan perjanjian damai antara Sudan dan Sudan Selatan. Melindungi warga sipil dari serangan kelompok bersenjata. 2. Patroli pengamanan mengawal konvoi bantuan kemanusiaan agar aman dari ancaman perampokan atau serangan bersenjata. Melakukan patroli di daerah konflik untuk mencegah eskalasi kekerasan. 3. Bantuan kemanusiaan. Memberikan layanan medis kepada warga yang terdampak konflik. Membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan di wilayah yang rusak akibat perang. Memberikan edukasi kepada warga lokal, termasuk pelatihan keterampilan dasar. 4. Diplomasi, hubungan dengan warga lokal. Berinteraksi dengan masyarakat untuk menciptakan kepercayaan dan kerjasama. Mengadakan kegiatan sosial, seperti sekolah darurat dan penyuluhan kesehatan. Fakta menarik kontingen Garuda di Sudan pasukan Indonesia sering mendapat pujian karena disiplin dan pendekatan humanis dalam menjalankan misi. Salah satu unit utama yang dikirim adalah ZENI TNI, yang bertugas membangun infrastruktur dan fasilitas umum. Pasukan Indonesia juga pernah menghadapi tantangan besar di Darfur, yang merupakan salah satu wilayah paling berbahaya di Afrika karena keberadaan kelompok bersenjata yang sering menyerang pasukan PBB. Misi PBB di Sudan dan Sudan Selatan masih berlangsung, dan pasukan Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian di sana. 4. Pasukan PBB Indonesia di Haiti merupakan bagian dari kontingen Garuda, KONGA, yang bertugas dalam United Nations Stabilization Mission in Haiti, MINUSTA. Misi ini berlangsung dari 2004 hingga 2017, bertujuan untuk menjaga stabilitas dan membantu pemulihan Haiti setelah konflik politik dan bencana alam. Tugas pasukan Indonesia di Haiti 1. Menjaga keamanan stabilitas, mengamankan wilayah dari kelompok kriminal dan gang bersenjata. Mendukung pemilu yang damai dan stabil. 2. Bantuan kemanusiaan, memberikan bantuan medis kepada warga Haiti. Membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat gempa bumi 2010. 3. Operasi SAR tanggap bencana. Setelah gempa besar 2010, pasukan Indonesia aktif dalam operasi penyelamatan, membantu distribusi bantuan logistik dan pangan. 4. Diplomasi, hubungan masyarakat, berinteraksi dengan warga lokal untuk membangun kepercayaan, mengadakan kegiatan sosial seperti penyuluhan dan pendidikan. Fakta menarik kontingen Garuda di Haiti pasukan Indonesia terdiri dari polisi, Polri, dan TNI, terutama dalam tugas pengamanan dan bantuan kemanusiaan. Mereka dikenal disiplin dan profesional dalam menangani situasi darurat. Meskipun misi MINUSTA berakhir pada 2017, Indonesia tetap dikenang atas kontribusinya dalam menjaga perdamaian dan membantu pemulihan Haiti. 5. Pasukan PBB Indonesia di Republik Afrika Tengah tergabung dalam misi multidimensional terpadu PBB untuk stabilisasi di Republik Afrika Tengah, MINUSCA. Misi ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di negara yang dilanda konflik antara kelompok bersenjata sejak 2013. Tugas pasukan Indonesia di Republik Afrika Tengah 1. Menjaga perdamaian, keamanan, mengawasi gencatan senjata antara kelompok bersenjata. Melindungi warga sipil dari kekerasan dan serangan milisi. 2. Patroli pengamanan, mengawal konvoi bantuan kemanusiaan dan pasokan logistik. Melakukan patroli di wilayah rawan konflik untuk mencegah kekerasan. 3. Bantuan kemanusiaan. Memberikan layanan medis kepada warga lokal. Membangun fasilitas umum seperti sekolah dan jalan. 4. Diplomasi, hubungan dengan warga lokal, berinteraksi dengan masyarakat untuk menciptakan kepercayaan. Mengadakan program sosial seperti penyuluhan kesehatan dan pendidikan. Fakta menarik kontingen Garuda di Republik Afrika Tengah TNI yang dikirim berasal dari berbagai matra, termasuk ZENI TNI, insinyur militer, dan pasukan penjaga perdamaian. Salah satu tugas berat pasukan Indonesia adalah menghadapi kelompok bersenjata yang masih aktif dan sering menyerang warga sipil serta pasukan PBB. Pasukan Indonesia dikenal karena disiplin tinggi dan pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya. Misi MINUSCA masih berlangsung,
dan pasukan Indonesia terus berperan dalam menjaga stabilitas di sana. 6. Pada era 1990-an, Indonesia sempat mengirimkan pasukan dalam United Nations Protection Force (UNPROFOR) yang bertugas di wilayah bekas Yugoslavia, termasuk Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, serta daerah sekitar Serbia. Latar belakang misi di bekas Yugoslavia, pada 90-an terjadi perang saudara di Yugoslavia yang menyebabkan konflik etnis dan kemanusiaan. PBB membentuk UNPROFOR 92-95 untuk menjaga perdamaian, mengawasi gencatan senjata, dan melindungi warga sipil. Pasukan Indonesia yang tergabung dalam kontingen Garuda bertugas di Bosnia dan Herzegovina, bukan di Serbia secara langsung. Tugas pasukan Indonesia dalam misi PBB di bekas Yugoslavia: 1. Menjaga keamanan perdamaian, mengawasi perjanjian gencatan senjata, melindungi warga sipil dari kekerasan antar kelompok etnis. 2. Bantuan kemanusiaan, menyalurkan bantuan makanan dan obat-obatan kepada pengungsi, memberikan bantuan medis kepada korban perang. 3. Diplomasi pengamanan, berinteraksi dengan penduduk lokal untuk meredakan ketegangan, mengawal konvoi bantuan kemanusiaan agar aman dari serangan. Fakta menarik: kontingen Garuda di bekas Yugoslavia Indonesia mengirim pasukan dalam berbagai periode misi PBB di wilayah tersebut, termasuk dalam UNPROFOR, UNTAES 96-98 dan UNMIBH 95-2002. Pasukan Indonesia terkenal dengan pendekatan humanis dalam menangani konflik di sana. Meskipun tidak bertugas di Serbia secara langsung, Indonesia berperan penting dalam membantu stabilitas di kawasan Balkan. Mereka bukan hanya tentara biasa, tapi juga diplomat perdamaian. Pasukan Garuda seringkali harus menghadapi tantangan seperti medan yang sulit dan cuaca ekstrem, budaya dan bahasa yang berbeda, ancaman dari kelompok bersenjata dan situasi politik yang tidak stabil. Namun, dengan disiplin dan profesionalisme, pasukan Indonesia selalu menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan, banyak misi mereka diakui dunia dan mendapatkan penghargaan dari PBB. Kenapa Indonesia aktif di misi PBB? Alasannya ada beberapa. Konstitusi Indonesia mendukung perdamaian dunia seperti yang tertulis di pembukaan UUD 1945, meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Pengalaman dan latihan bagi TNI dalam situasi perang nyata. Jadi sekarang kalian tahu kan kalau Indonesia bukan cuma hebat di sepak bola atau bulu tangkis, tapi juga punya peran penting dalam menjaga perdamaian dunia. Bagaimana menurut kalian? Haruskah Indonesia lebih banyak mengirim pasukan ke misi PBB? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.